warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Tama di Masalah Hakim STP 4594. Izin untuk memberikan video tentang kode etik pemasyarakatan dimulai dengan wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan dilanjutkan dengan materi. Lembaga pemasyarakatan adalah institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjalankan hukuman, melindungi masyarakat, serta memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Petugas pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini. Untuk memastikan tugas-tugas mereka dilakukan dengan benar dan profesional, diperlukan panduan yang jelas mengenai perilaku dan etika kerja yang dikenal sebagai kode etik petugas pemasyarakatan. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia narapidana, memastikan integritas dan profesionalisme petugas, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung program-program rehabilitasi yang efektif. Tantangan yang sering dihadapi petugas pemasyarakatan termasuk kepadatan penjara, keterbatasan sumber daya, dan risiko korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Kode etik berfungsi sebagai panduan perilaku, alat pengawasan, bahan pendidikan dan pelatihan, serta pelindung hak dan kesejahteraan baik narapidana maupun petugas itu sendiri. Dengan adanya kode etik, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat beroperasi secara efektif, manusiawi, dan profesional, sehingga mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana sambil menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga. Setelah ini, silahkan simak wawancara saya dengan petugas pemasyarakatan dan materi yang akan saya paparkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya di sini mau wawancara. Izin Bang, boleh untuk memperkenalkan diri dulu dengan siapa? Nama saya Alam Sailam Pradana dari Rutan Kelas 12 Pacitan. Abang sendiri pegawai dari angkatan berapa? Angkatan 2017, masih penjaga tahanan. Karena penjaga tahanan ya Bang ya. Di sini saya akan menanyakan tentang ini Bang, kode etik petugas masyarakatan. Untuk Abang sendiri, apakah mengetahui apa itu kode etik dan kode etik petugas masyarakatan? Apakah Abang tahu? Ya, untuk kode etik pegawai dari pemasyarakatan, menurut saya adalah kode etik pegawai itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa, OPS, dan kode etik pegawai. Di dalam PP tersebut menjelaskan bahwa kode etik adalah seperangkat aturan, pedoman, dan standar perilaku yang harus diikuti oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi. Sedangkan untuk kode etik petugas pemasyarakatan diatur lebih detail dalam Permen-Kumham KP 05 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Mungkin itu yang saya tahu. Berarti Abang udah tahu aturan-aturan kode etik itu sendiri ya. Jadi sebagai petugas masyarakatan harus menerapkan peraturan tersebut ya Bang? Ya, sebagaimana dalam petugas masyarakatan itu sangat penting untuk menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, karena kode etik ini berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan tugas dalam keseharian. Mungkin kurang lebih begitu. Baik. Terima kasih Bang atas ini pengertiannya. Untuk dalam penerapannya sendiri, apakah ada tantangan dalam menerapkan kode etik petugas masyarakat tersebut? Tantangan mungkin dalam menerapkan tentunya pertama adalah budaya institusi yang menyimpang dan sudah turun-temurun. Kedua, mungkin pengaruh dari narapidana juga menjadi tantangan yang berat, karena narapidana seringkali mempengaruhi kita dalam hal
suap dan hal-hal negatif lainnya. Dan terakhir mungkin kurangnya program pelatihan pegawai, sehingga banyak pegawai yang belum mengetahui apa itu kode etik petugas pemasyarakatan. Oh, jadi itu ya Bang, tantangan-tantangan dari Abang sendiri, bagaimana cara Abang melaksanakan tugas sebagai petugas masyarakatan dengan profesional dan tidak melanggar kode etik petugas masyarakatan itu? Ya tentunya bekerja dengan ikhlas, percaya diri pada sendiri, dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang negatif yang menyimpang dari aturan yang ada. Mungkin itu aja cara untuk mungkin bisa menerapkannya. Ya, makasih Pak ya. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, ini sebagai tugas UAS saya. Terima kasih. Baik, dari hasil wawancara saya dengan petugas masyarakatan yang bernama Alamsyah Ilham Pradana dari Rutan Kelas 2B Pacitan, dapat disimpulkan bahwa kode etik petugas masyarakatan sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini bertujuan agar pegawai bisa mengontrol dan mengetahui apa batas-batas dalam pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran HAM dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain itu, proses fungsi pemasyarakatan bisa berjalan dengan lancar serta pemenuhan hak-hak narapidana bisa terpenuhi. Namun, dalam kenyataannya masih banyak petugas masyarakatan yang melanggar kode etik tersebut. Hal itu mungkin disebabkan karena tidak kuatnya keyakinan para petugas sehingga tergiur dengan tantangan-tantangan yang ada dalam lapangan, seperti kasus suap menyuap, pungli, dan lain sebagainya. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam penerapan kode etik petugas pemasyarakatan. Yang pertama yaitu integritas. Petugas pemasyarakatan harus memiliki jiwa integritas dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Mereka tidak boleh terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Petugas masyarakatan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia narapidana. Hal itu karena narapidana adalah sama-sama manusia seperti kita. Yang ketiga yaitu kerahasiaan. Petugas masyarakatan harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi narapidana dan sensitif lainnya. Selain itu juga kerahasiaan institusi yang terkait dengan tugas mereka. Yang kelima yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Petugas pemasyarakatan harus memenuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Yang keenam yaitu pengendalian diri dan etika petugas pemasyarakatan. Pengendalian diri ini, petugas pemasyarakatan harus menunjukkan sikap tenang dan pengendalian diri dalam situasi yang menantang, sehingga tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab. Petugas pemasyarakatan harus memiliki jiwa tanggung jawab yang besar atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus siap menerima konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan jika diperlukan. Dengan menerapkan aspek-aspek tersebut, maka penerapan fungsi pemasyarakatan akan berjalan dengan lancar dan pelanggaran-pelanggaran HAM atau yang lainnya tidak akan terjadi. Sekian video pemaparan tentang kode etik petugas pemasyarakatan dari saya. Jika ada kurangnya itu mungkin dari saya sebagai manusia biasa, dan jika ada lebihnya mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.